Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang kingdom Animalia ya, khususnya nanti tentang hewan vertebrata. Mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Kingdom Animalia itu sendiri dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, subkingdom vertebrata, yang kedua subkingdom avertebrata. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang subkingdom vertebrata saja ya. Nah, mari kita lihat bagian-bagiannya. Untuk hewan vertebrata itu sendiri apa sih? Nah, hewan vertebrata itu merupakan subkingdom Animalia yang memiliki susunan ruas-ruas tulang belakang atau vertebra. Dia dibagi menjadi 5 kelas. Apa saja? Yang pertama ada kelas Pisces atau hewan ikan. Yang kedua ada kelas amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di air. Yang ketiga ada hewan reptil atau hewan melata. Yang keempat ada kelas Aves atau hewan unggas. Dan yang terakhir ada kelas Mamalia atau hewan menyusui. Mari kita lihat apa saja ciri-ciri dari 5 kelas tersebut. Yang pertama adalah kelas Pisces. Nah, mari kita lihat ciri-ciri dari kelas Pisces ya, atau hewan ikan. Yang pertama, dia hidup di air ya, ikan pasti hidup di air. Yang kedua, bersisik dan berlendir. Yang ketiga, berenang dengan menggunakan sirip. Kemudian yang selanjutnya, bernafas dengan insang. Nah, ikan memiliki alat pencernaan yang sempurna ya. Kemudian dia berkembang biak dengan cara apa? Bertelur atau ovipar. Walaupun ada juga yang ovovivipar atau membawa telurnya tetap di saluran telur. Kemudian ikan tersebut tidak menyusui ya. Nah, contohnya ikan, tapi tidak semua jenis ikan itu merupakan kelas Pisces. Nah, sekarang bisa dilihat sendiri. Ini merupakan salah satu contoh dari kelas Pisces. Ada gambar ikan. Yang selanjutnya ada kelas amfibi. Kalian bisa lihat ya, ini ada gambar-gambar dari salah satu contoh kelas amfibi. Ya, itu hewannya ada banyak ya, kalian bisa lihat sendiri. Amfibi itu sendiri memiliki arti amfi itu rangkap, sedangkan bios itu hidup. Jadi hewan-hewan tersebut hidup di dua tempat ya. Nah, dia memiliki ciri-ciri kulitnya lembab. Kemudian kulit mengandung mukosa. Punya dua pasang kaki untuk berjalan atau berenang. Kemudian mata berkelopak dan dapat digerakkan. Gini digerakkan. Kemudian mempunyai membran timpani dan di luar. Rongga mulutnya bergigi dan lidah dapat dijulurkan keluar ya. Biasanya dia sering melet-melet kayak gitu, menjulurkan lidah. Yang selanjutnya punya dua lubang hidung yang berhubungan dengan rongga mulut, dilengkapi klep untuk menahan air. Ciri-ciri selanjutnya, kor memiliki 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventrikel. Kemudian yang terakhir, alat pernafasannya menggunakan kulit atau rongga mulut ya, insang dan juga paru-paru. Untuk otak amfibi itu sendiri memiliki ya, jadi otak dengan 10 cervi crinalis. Untuk amfibi itu sendiri salah satu contohnya adalah katak ya, katak dan kodok. Dia hidup di dua tempat atau dua alam ya, di darat dan di air ya. Kalau misal katak itu ketika kecil hidupnya di air, tapi ketika besar dia hidup di darat dan juga keadaan ke air. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari kelas reptil. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, poikiloterm atau hewan berdarah dingin. Yang kedua, hewan tersebut bernafas dengan paru-paru. Ya, kulitnya tertutup sisik atau lempeng tulang. Hewan tersebut memiliki langit-langit sekunder yang memisahkan rongga hidung dengan rongga mulutnya. Yang selanjutnya, kolumna vertebralis menjadi 5 daerah atau ruas-ruas tulang belakang ya maksudnya. Untuk tungkai pentadaktila atau dia memiliki 5 jari kaki. Yang selanjutnya cirinya
ren metanepros atau ginjalnya ya. Kornya memiliki 3 ruangan, sedangkan dia memiliki 12 pasang nervikalis atau saraf otak. Yang terakhir, dia bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan reptil ini memiliki evolusi lebih maju daripada amfibi. Kenapa? Jadi adanya cangkang pada telur dan adanya amnion pada embrio. Kemudian adanya sisik epidermis sebagai pelindung dari kekeringan. Yang selanjutnya, tidak ada saingan hidup yang pernah merajai bumi ya, atau fosil 4 kali lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, skeleton sudah mengalami osifikasi. Adanya pemisahan darah arterial dan darah venosus. Yang terakhir, kaki-kakinya disesuaikan untuk dapat bergerak lebih cepat. Ya, jadi biasanya hewan reptil itu kan jalannya cepat. Nah, seperti itu. Salah satu contoh dari reptil adalah Sphenodon punctatum. Ya, dia mirip seperti kadal, ya, sejenis kadal. Nah, dia hidup di darat dan di air, lubang dalam tanah. Kemudian makanannya ikan, insekta, dan cacing, ya. Terus dia bertelur dan diletakkan di dalam tanah dan menetas selama 13 bulan. Ini salah satu contoh ciri-ciri dari kadal. Ya, ini contoh dari kelas reptil. Yang selanjutnya ada kelas Aves. Ya, Aves itu sendiri merupakan kelas yang tersendiri dalam kingdom Animalia ya. Tadi kan sudah berbagai kelas. Aves atau burung memiliki ciri umum yaitu berbulu dan kebanyakan diantaranya mereka bisa terbang. Kelas Aves adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Jangan salah, kalau mamalia itu berambut, bukan berbulu ya. Kalau misal Aves itu berbulu. Hal ini merupakan keunikan tersendiri dari kelompok hewan tersebut. Berikut adalah uraian singkat tentang kelas Aves. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri yang pertama, ada homoterm atau hewan berdarah panas. Ciri-ciri yang selanjutnya, hewan tersebut berparuh. Ya, biasanya kalau misal burung kalian bisa lihat sendiri itu memiliki paruh. Ciri-ciri selanjutnya, ekstremitas anterior ya, yaitu mengalami modifikasi menjadi sayap. Biasanya kalau misal burung kecil itu kan belum memiliki sayap. Nah, ketika dia menjadi dewasa, dia memiliki sayap. Selanjutnya, tulang dada memiliki carina sterni. Untuk respirasinya sendiri ya, alat pernafasannya menggunakan pulmo yang dilengkapi dengan saccus pneumaticus. Ya, atau dengan paru-paru dan dilengkapi dengan pundi-pundi udara. Jadi burung itu terbang mengambil udara dan disimpan di pundi-pundi udara. Jantung yang dimiliki dari kelas Aves yaitu 4 ruang. Apa saja? Ya, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Kemudian hewan ini tidak mempunyai vesika urinaria. Untuk yang terakhir yaitu sistem reproduksinya. Jadi saluran reproduksi kanan pada betina tidak berkembang. Dan untuk fertilisasinya terjadi secara internal. Nah, untuk kemampuan terbang burung itu sendiri ya, karena dia memiliki bulu, tulang-tulangnya berongga dan ringan, memiliki carina sterni. Nah, burung itu tidak memiliki gigi ya. Kemudian ada sistem kantong udaranya ya untuk menyimpan udara. Terus pencernaan makanannya cepat dan dia tidak memiliki vesika urinaria ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Untuk kelas yang terakhir yaitu kelas mamalia. Apa saja sih ciri-ciri dari kelas mamalia? Yang pertama, mempunyai glandula mamae atau kelenjar susu. Yang kedua, memiliki tubuh terbagi atas caput, trunkus, dan cauda. Ya, 7 ruas tulang leher antara kaput dan trunkus. Kemudian yang ketiga, memiliki diafragma antara toraks dan abdomen. Yang keempat, kulit tertutup rambut kecuali pada mamalia air. Ya, mamalia air tidak memiliki rambut. Kemudian pada mamalia darat, kulit berkelenjar keringat kecuali pada anjing.
Contohnya ada gajah, lumba-lumba, platypus, dan lainnya. Berikut adalah contoh gambar dari hewan mamalia. Ada harimau, ada lumba-lumba, kemudian ada kelelawar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ingat, mimpi kita bukan mimpi biasa. Jadi raihlah cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.